orang bilang pembeli adalah raja, itu kata yang dipakai untuk menjual. Supaya penjual bisa melayani dengan sepenuh hati. Tapi jangan kita pakai kata ini untuk ke pembeli. Yang ada nanti pembeli ada timbul tamaknya. Pertanyaan yang krusial lagi adalah tadi itu, kenapa kemudian harus kita memilih untuk masuk dalam hal-hal keuangan di syariah? Kenapa harus perbankan syariah? Ahlan wa marhaban. Selamat datang di kantor Sanad Media. Ini buat para dosen-dosen ganteng ini. Ada Kang Mulfi, ada Kang Sultan, ada Prof. Syarif. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Sanad Nusantara kedatangan tamu yang luar biasa di Layali Ramadan. Jadi ini sebuah program namanya Layali Ramadan, malam-malam Ramadan. Kita ingin kemudian menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan hal yang baik lah. Salah satunya membincang tentang banyak hal. Kemarin kita berbincang tentang hukum, kita berbincang tentang puisi, kita berbincang tentang menghidupkan Ramadan. Nah, salah satunya hari ini kita mau berbincang dengan para dosen-dosen yang luar biasa di universitas atau apa namanya? Institut ya. Institut apa namanya? Ilmu Al-Quran. Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Jadi kalau ditanya kampusnya di mana, di Ciputat gitu ya? Ya, Ciputat. Kalau nanti ditanya lagi. Undip. Apa itu Undip? Universitas depan UIN 4. Udah depan UIN 4. Oke. Tapi alhamdulillah intinya malam hari ini di Layari Ramadan kita ingin membincang satu hal yang penting, yaitu soal pendidikan di kampus ya, wabil khusus karena di sini yang datang adalah para dosen-dosen dari Institut Ilmu Al-Quran. Kita membincang tentang tentang apa yang ada di dalam Institut Ilmu Al-Quran tersebut begitu ya. Dan di sini rata-rata dosennya dosen apa ini? Fakultasnya? Kita dari Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Oke. Kalau Prof. Syarif ini dekan ya? Dekan. Nah, kalau Fakultas Syariah dan Kang Sultan sama Kang Mulfi? Dosen biasa. Dosen biasa. Memang ada dosen yang luar biasa. Oh gitu. Kang. Oh begitu ya. Sekalian ketua vokasi. Ketua vokasi IKI. Oke, siap. Nah, pertama nih di Layali Ramadan yang pengen kita tanya sebenarnya apa sih yang paling romantis dari Ramadan? Ini menurut para dosen-dosen ini. Dari Prof. Syarif, apa sih yang paling romantis dari Ramadan itu? Yang paling romantis yang paling membuat bahagia pada bulan Ramadan itu? Saja pasti puasanya dan malam-malamnya itu. Malam-malam. Judul program ini ya. Layali Ramadan. Iya, kapan lagi ada tarawih? Iya, betul. Pulang tarawih lihat orang-orang bakar petasan dan lain-lain. Oke. Ada takjilnya juga. Ada takjil. Terus sahur bersama. Oke. Kalau takjil tuh paling mantap. Begitu ya. Dan itu tradisi yang sepertinya cuma ada di Indonesia kan ya. Kalau Kang Sultan sendiri, itu yang paling menarik dari Ramadan apa sih? Kumpul dengan keluarga. Kumpul dengan keluarga beneran. Emang waktu Ramadan kumpul terus sama keluarga. Langsung puasa ya. Gitu ya. Yang mana? Yang keberapa? Gitu. Yang pertama. Yang pertama ya. Kalau Kang Mulfi, yang paling romantis atau paling bahagia di Ramadan apa sih yang paling dinantikan? Yang paling dinantikan di Ramadan ketika kita merasakan mungkin kalau hari-hari biasa makan biasa aja kan pas lagi Ramadan nih setelah kita menahan baru tuh pas makan baru terasa nikmat. Oh begitu. Jadi di hari-hari yang lain itu di luar Ramadan kalau azan itu suruh sholat, tapi kalau di bulan Ramadan azan maghrib malah suruh makan. Cari gorengan. Itu romantis ya. Oke. Itu hal yang kita nantikan bersama lah. Baik. Semuanya nih, para akang-akang sekalian, para dosen-dosen. Saya pengen bicara soal Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ini kampus sudah berapa lama sebenarnya? Kalau kita pengen mengulik sedikit tentang sejarahnya. Berdirinya 1977. 1977 ya. Nah, itu fokus di Al-Quran berarti ya. Karena kan Institut Ilmu Al-Quran. Ya, karena namanya aja
Institut Ilmu Al-Quran. Oke. Kalau Institut Ilmu Taurat ya belajar Taurat kan. Iya. Akhirnya begitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang orang salah kaprah nih antara IIKI dan PT IKI. Apa bedanya sih IIKI sama PT IKI? Jadi ini masih saudara. Oh, bukan saudara ya. Saudara tiri apa bukan? Saudara ketemu gede kayaknya. Oke. Apa bedanya? Jadi kalau pendirinya sebenarnya yang masih sama juga ya, almarhum Profesor Ibrahim Hussein ya. Prof. Ibrahim Hussein. Nah, awalnya kan kalau PT IKI itu buat laki-laki, nah, kalau IKI buat perempuan. Oh, kalau PT IKI itu perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Ya. Kalau IKI Institut Ilmu Al-Quran. Institut Ilmu Al-Quran. Oh, tapi memang fokusnya adalah di Al-Quran ya. Baik. Nah, kalau di IIKI sendiri itu udah ada berapa fakultas? Saat ini ada 3 ya. 3 fakultas. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan ada Fakultas Tarbiyah juga. Oh, Tarbiyah ada. Dan juga ada Usuluddin dan Dakwah. Usuluddin dan Dakwah. Nah, sekarang ini dosen-dosen semuanya di Fakultas Syariah dan Ekonomi. Syariah dan Ekonomi Islam. Betul. Oh, jadi ada embel-embelnya Ekonomi Islam. Betul. Oh, begitu ya. Oh, jadi bukan cuma syariahnya aja. Oh iya. Kenapa bisa begitu? Jadi biar balance dunia. Maksudnya gimana balance dunia akhirat? Dunia hasanah fil akhirati hasanah. Jadi harus ada ekonomi Islam ya? Iya. Oke, ada ekonomi Islam. Tapi yang dibahas di dalam fakultas itu tentu bukan hanya soal ekonomi Islam ya. Betul. Karena emang ada syariahnya. Betul. Lalu kemudian ada hal-hal yang terkait dengan syariah itu sendiri. Apa namanya syariah itu sebenarnya apa sih kalau misalnya boleh dikulik sedikit gitu? Ya. Jadi kalau syariah itu kan hukum-hukum ya dari Allah yang tertera dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, pengejawantahannya itu sendiri adalah fikih kan, dari hasil ijtihad para ulama. Berarti di dalam fakultas syariah juga berbicara soal fikih juga. Betul. Nah, di kita ada 2 program studi. Program studi. Yang pertama hukum ekonomi syariah. Yang satu lagi manajemen zakat dan wakaf. Oh, apa tadi? Hukum ekonomi syariah. Satu lagi manajemen zakat dan wakaf. Oh, manajemen zakat. Oke. Ini kan kampus Al-Quran, walaupun kemudian banyak fakultasnya ya. Betul. Nah, itu apakah semua fakultas yang ada di sana itu juga mempelajari tentang Al-Quran? Itulah tadi uniknya. Jadi tidak peduli ini di fakultas apa, semuanya pasti belajar Al-Quran. Kenapa? Ya namanya Institut Ilmu Al-Quran. Oke, jadi semuanya belajar Al-Quran ya? Belajar ya nabomnya, belajar qiraatnya, belajar rosemnya. Semuanya. Jadi dan itu semuanya ada hafalannya juga. Oke, jadi itu yang membedakan sebenarnya. Betul. Syariah dan ekonomi Islam di kampus lain. Betul. Dengan yang ada di IKI. Nah, jadi apapun itu basisnya adalah Al-Quran. Itu yang membedakan ya. Misalnya kita punya di UIN Jakarta juga punya syariah dong. Betul. Perbankan syariah atau apa itu namanya? Sama hukum syariah juga. Hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah. Tapi kemudian tidak banyak berbicara soal Al-Qurannya. Tapi di sini ada integrasi antara ilmu Al-Quran juga dengan syariah. Syariahnya, betul. Nah, kalau Pak Sultan ini ngajar apa di IKI? Ngajar apa aja yang diajar? Yang apa dong? Ngajar fikih. Ngajar fikih. Oh, ngajar fikih dan usul fikih. Kalau Kang Mulfi? Alhamdulillah sebelum di IKI kan saya pernah di praktisi di perbankan. Jadi lebih banyak fikih, ada juga fikih waris. Cuman kalau di S itu ada mata kuliah manajemen risiko, khususnya di lembaga keuangan syariah. Ada juga mata kuliah hukum perikatan. Jadi ada kalau kita mau buat kontrak itu atau kita mau mengaplikasikan akad, itu kan fikih hanya berbicara tentang ijab qabul. Tapi dengan hukum perikatan ada administrasi. Oh, begitu. Nah, jadi diadministrasikan. Apa yang menjadi kewajiban konsumen, apa yang menjadi hak konsumen, apa yang menjadi kewajibannya produsen, apa yang menjadi haknya produsen, itu semua dituangkan dalam akad. Jadi akad dalam fikih kadang-kadang hanya bermakna secara konteks. Tapi dalam hukum perikatan akad itu ya kontak itu sendiri. Nah itu yang diajarin sama Kang Mulfi ya. Sekarang kita ngomongin tentang syariah dan ekonomi Islam itu sendiri. Pertanyaan saya paling pertama ini, kenapa harus syariah? Begitu. Kenapa kemudian hukum itu harus kemudian
identik dengan syariah gitu. Kenapa harus seperti itu? Atau misalkan kita ngomongin perbankan misalkan, karena kan tadi ada salah satu hal yang kemudian berbicara soal perbankan. Kenapa harus ada embel-embel syariah? Baik. Jadi coba Prof Syarif. Tadi kan ada 2 program studi ya. Yeah. Ada hukum ekonomi syariah, ada manajemen zakat wakaf. Nah, di hukum ekonomi syariah ini pastinya tadi tentang ilmu-ilmu kekuranan pasti dipelajari. Selain itu juga fikih pasti. Kemudian selain itu ada ilmu hukum positifnya juga dipelajari. Ditambah tentu saja ekonominya. Jadi paket lengkap nih. Nah, lulusannya mau jadi apa? Serah. Mau jadi pengawas di perbankan syariah mungkin. Mau jadi drafter untuk yang bikin-bikin kontrak misalnya bisa. Mau jadi hakim ada lulusan kita yang jadi hakim juga. Nggak, tapi kenapa kemudian harus syariah gitu? Apa bedanya misalkan dengan hukum positif di kampus-kampus lain dengan misalkan kenapa harus syariah dulu? Kenapa harus mengambil apa yang kemudian disebut syariah? Apa misalnya karena emang kita agamanya Islam, lalu kemudian emang harus concern di dalam hal-hal seperti itu, atau karena muamalah kita juga harus juga dibangun dengan landasan syariah? Nah, itu kenapa kemudian syariah yang dipilih? Ya, jadi tadi kenapa syariah? Kalau kita bicara ekonomi Indonesia ini sendiri kan konsepnya ekonomi kerakyatan ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat konsep ekonomi Islam ini atau ekonomi syariah ini yang paling sesuai dengan ekonomi kerakyatan itu sendiri. Anggapannya begitu ya. Ya. Dan saat ini kalau kita lihat juga perkembangan dari ekonomi syariah itu cukup baik pastinya. Ada dukungan dari masyarakat maupun pemerintah dari berbagai kalangan. Jadi ada alternatif dari misalnya sistem ekonomi yang konvensional. Atau alternatif. Ada pilihan bagaimana sistem ekonomi kemudian masyarakat bisa memilih begitu ya. Nah, kalau Kang Mulfi sendiri gimana pandangannya soal kenapa kita harus kemudian diksi yang dipakai adalah syariah? Kalau di luar negeri mungkin diksi yang dipakai adalah Islam ya. Kalau bank Islam. Cuma kalau di Indonesia kenapa menggunakan syariah? Sebetulnya bukan syariah dalam artian syariat bagaimana piagam Jakarta itu. Tapi syariah di sini lebih ke agar muamalah atau interaksi kita khususnya terkait ekonomi itu berlandaskan dengan apa yang Allah mau. Nah, jadi ya walaupun nanti di dalamnya pelik dengan fikih, tapi ya biar gampang, biar mudah bagi kita menerimanya. Kalau syariah sudah pasti Islam dari Al-Quran. Dan itu menjadi sebuah hal yang penting ya. Ya masalahnya kan diterima atau tidak. Tapi mudah-mudahan kalau kita lihat proses berkembangnya industri keuangan syariah, habis itu bagaimana masyarakat menerima dengan diksi syariah itu sendiri, saya rasa syariah pilihan kata yang pas untuk mewakili ekonomi berbasis Al-Quran Sunnah. Pak Sultan sebagai dosen nih di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta juga ngomongin tentang syariah gitu. Menurut Pak Sultan apa sih yang paling menarik dari Fakultas Ekonomi dan Hukum ini? Menarik di Fakultas ya. Banyak di tantangannya ya hafal Al-Quran ya. Begitu. Itu menjadi sebuah tren besar ya untuk IIKI ya. Ada ayat-ayat ahkam. Ini harus menghafal. Ini adalah landasan. Ya bicara syariah tadi ya. Itu ada atas dasar takaful ya. Kembali lagi kenapa syariah, maksud syariahnya bisa jadi pokoknya ingin menyesuaikan itu dengan makosid syariah begitu. Dan itu yang paling menarik dari IIKI, berarti tadi ada hafal Al-Quran, juga ada integrasi dengan ilmu-ilmu yang lain begitu. Siap. Nah, sekarang kita membahas satu hal yang agak krusial. Identik sekali bahwa syariah itu kita ngomongin perbankan itu bisa dengan bunga, kan begitu ya, dengan bunga. Ya betul. Nah, selalu dihadap-hadapkan tuh. Pokoknya ada bank konvensional, ada bank syariah. Kalau bank syariah itu pokoknya yang tidak main bunga begitu. Kalau dalam pandangan kawan-kawan dosen sendiri, sebenarnya bunga bank itu seperti apa sih? Coba dari siapa dulu nih? Dari Prof Syarif
dari dari praktisi aja. Dari praktisi dulu, oke, dari praktisi. Kang Ulfi, kenapa sih harus bagaimana definisi bunga itu sendiri dan bagaimana seorang dosen itu melihat tentang bunga bank? Bunga sebenarnya sih aman-aman aja ya, kita kasih bunga. Bukan flower, bukan. Flower beda lagi. Flower semuanya senang. Interest. Bahasanya tuh udah apa ya? Kalau kita bilang mensugest itu udah mensugest. Siapa yang tidak tertarik sama bunga? Cuman kan permasalahannya ketika kita dekatkan dengan ajaran agama Islam, yang dikehendaki adalah keadilan. Untuk bisnis. Ada al-musawah juga salah satu asasnya dalam ekonomi. Jadi antara konsumen sama produsen, antara penjual sama pembeli itu musawah, setara mereka. Jadi kalau ada orang bilang pembeli adalah raja, itu kata yang dipakai untuk penjual, supaya penjual bisa melayani dengan sepenuh hati. Tapi jangan kita pakai kata ini untuk ke pembeli. Yang ada nanti pembeli. Apa tuh dia? Ada timbul tamaknya. Terus bunga itu sendiri di Indonesia ada Dewan Syariah Nasional. Dia bertanggung jawab untuk membuat fatwa terkait ekonomi syariah. Tujuannya untuk menjadi pedoman praktis, bukan untuk menjadi perdebatan fikih. Pedoman praktis bukan jadi perdebatan fikih, itu kata kunci ya, baik. Apa? Bagi orang yang tidak berkuliah pun, bagi praktisi awam pun, udah ikut kata desain aman. Cuman kalau yang berkuliah dia mau kalau yang dia khusus kuliah ekonomi syariah, bagaimana dia menyikapi pay letter? Nah itu tergantung ilmunya sendiri. Sekarang kan lagi marak tuh, pay letter, bayar nanti, bayar nanti. Ada masalah nggak di situ? Saya nggak tahu, saya nggak pakai pay letter soalnya. Nah, ketika kalau pay letter ini dikeluarkan fatwanya sama DSN, itulah yang nanti akan menjadi pedoman praktis untuk orang awam. Jadi tak usah pikir-pikir panjang lebar lagi fikihnya macam mana. Aja kan. Itu secara praktisnya begitu. Betul. Tapi sebenarnya bunga itu bagian dari sesuatu yang diharamkan dalam Islam nggak sih? Nah, atau misalnya dalam kategori riba gitu. Sebelum kita nanti masuk mengulik apa namanya tentang fakultasnya begitu. Kita pengen tahu dulu wacana besar dari IIKI itu apa. Bunga bank itu sebenarnya dalam pandangan para akademisi IIKI ini itu termasuk riba apa enggak sih? Nah, coba Prof. Baik, kalau jurang banget tapi nggak apa-apa. Sebenarnya kita bisa melihat ini dari dua sudut pandang. Benar-benar murni fikihnya, atau tadi pedoman praktisnya. Kalau dari segi pedoman praktis, ya yang jadi pedoman untuk tentu saja lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah tentu saja ke fatwa dan peraturan yang berlaku di negara ini seperti peraturan otoritas jasa keuangan dan lain-lain. Nah kalau dari segi fikihnya sendiri kan debatable pastinya. Ini mau yang ulama mana begitu? Iya betul. Kalau misalnya Al-Qaradawi misalnya udah jelas kan fawaidul bunuk ya riba muharramah. Jadi kalau Al-Qaradawi misalnya udah ram selesai. Bunga bank langsung sama dengan riba haram. Tapi kalau melihat dari ulama lain ada pandangan-pandangan yang berbeda juga. Ada yang menyatakan ini termasuk darurat atau hajah yang menempati posisi darurat, itu ada berbagai perdebatan juga. Ada akad gharar musamma misalkan gitu. Seperti itu. Sedangkan kalau melihat ke pedoman praktis tentu saja pastinya di fatwa itu sudah termasuk. Jadi apa yang tadi dikatakan sama Kang Mulfi itu DSN ya, Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu dari MUI yang kemudian memberikan fatwa-fatwa yang terkait dengan muamalah maliyah tadi itu. Yang bisa betul. Jadi apapun yang kemudian dikeluarkan itu bisa menjadi pedoman praktis. Betul. Cuma kita ngikutin aja deh begitu. Kita taklid aja sama mereka deh. Iya, mereka kan juga para ulama begitu ya. Siap. Tapi dalam artian di wilayah seperti kampus pasti ada dialektikanya dong. Bukan cuma wilayah praktis aja gitu. Perdebatan
riba dan lain sebagainya, apa bunga bank riba atau tidak, akhirnya jadi haram atau tidak, itu kan juga masih diperdebatkan ya. Nah, tapi masalahnya begini, ada beberapa orang-orang yang kemudian menganggap bahwa ketika kita masuk dalam perbankan yang kemudian tidak memakai kategori syariah misalkan gitu, akhirnya ada yang mengatakan, oh ini haram, kalau haram kamu harus keluar dari bank itu, kalau enggak kamu berdosa karena kemudian dosanya begini dan lain sebagainya. Itu kan akhirnya punya beberapa masalah sosial yang timbul. Nah, itu menurut pandangan dosen-dosen gimana itu? Siapa ini? Pak Sultan. Ayo Pak Sultan. Saya bukan pro, bukan kontra ya. Ya, gimana itu? Mabainahuma. Tapi kemudian ada solusi dong. Oke. Ya, untuk saat ini ya mungkin perbankan syariah masih proses. Perbaikan. Ya, dari segi fitur pun masih belum lengkap. Ya masih boleh lah untuk kita sebagai mulai awalnya ya boleh lah kita buka tabungan ya, sebagai usaha. Walaupun di bank konven masih ada, soalnya kan transaksi banyak. Saya pun masih terima honor dari negara. Yang mana banknya bank konvensional. Konven. Oh gitu. Tapi dari Kang Sultan sendiri kemudian lebih memilih untuk masuk di bank syariah. Bank syariah. Di bank syariah ya. Jangan alasan-alasan yang tadi disampaikan lah. Mudah-mudahan ikhtiar. Kehati-hatian. Kehati-hatian akhirnya mau masuk syariah. Kalau Prof sendiri? Ya, kalau saya balik lagi tadi. Semuanya itu melihat dari situasi dan kondisinya. Kalau dia berada di tempat yang bank syariahnya banyak, fiturnya lengkap ya, saya rasa tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau dia di daerah yang misalnya tidak ada bank syariah sama sekali, itu kan kondisi yang berbeda. Kan bisa masuk, kalau itu kita ambil fatwa tadi MUI yang menyatakan itu termasuk riba, maka ya kondisi seperti itu tentu saja masuk ke darurat. Berarti al-hajah qad tanzilu manzilatud darurah. Betul sekali. Atau bisa juga ada pedagang yang mungkin dalam usahanya tidak bisa terlepas dari rekening konvensional, konvensional. Maka dia bisa punya dua rekening, bank syariah dan konvensional. Untuk berdagang dia pakai konvensional, ketika ada untungnya bisa dia tarikan ke bank syariah. Nah, pertanyaan yang krusial lagi adalah tadi itu, kenapa kemudian harus kita memilih untuk masuk dalam hal-hal keuangan di syariah? Kenapa harus perbankan syariah? Baik. Kenapa harus perbankan syariah? Baik. Kalau dari siapa dulu? Ya, Prof dulu. Saya dulu boleh. Jadi balik lagi tadi sudah dibilang kalau konvensional sistemnya tentu saja bunga. Jadi bisa kita katakan fix ya rate-nya pastinya. Kita nabung sekian, baliknya udah pasti sekian berapa bunganya. Tapi kalau bank syariah menawarkan opsi-opsi baru yang berdasarkan unsur yang tadi dibilang Pak Ustadz Mulfi, unsur keadilan, misalnya ada sistem bagi hasil. Jadi ketika keuntungan bank lagi tinggi, bagi hasil yang diberikan juga akan lebih tinggi. Sebaliknya ketika rendah, akan lebih rendah juga. Dan ini ternyata terbukti di krisis moneter 98. Ketika ada salah satu perbankan syariah, lah, usah sebut merek lah ya, yang baru-baru saja berdiri, belum lama berdiri, tapi ternyata di tengah dia survive. Survive. Akhirnya kenapa memilih seperti itu? Tapi kan orang berpendapat begini sekarang. Kan kita sebenarnya intinya pengen ada keuntungan di sana, sama-sama untung. Yang nabung untung, yang bank juga untung, kan begitu. Kan sama saja antara konvensional sama syariah. Lalu apa jawaban strategis menghadapi orang-orang seperti itu? Nah, tadi ketika di konvensional misalnya, ketika pakai sistem bunga, tentu saja akan fix. Ya, mau bank lagi untung besar-besaran pun, ya tetap segitu. Tapi ketika bank lagi rugi, tetap segitu juga. Sedangkan kalau di bank syariah, misalnya dengan sistem bagi hasil tadi, ketika bank lagi untung besar, maka bagi hasil yang diberikan tentu saja akan bisa lebih besar. Nah, kemudian kalau lagi proses krisis misalnya, ya kayak tadi bisa lebih survive dengan sistem seperti itu. Nah, ada lagi yang kemudian tanggapan beberapa kawan itu, kalau di bank syariah misalkan kita pengen minjem sesuatu nih, atau misalnya kita pengen pembiayaan itu lebih mahal jatuhnya ketimbang bank syariah, gimana? Kang Mulfi jawabannya.
Di bank syariah itu sepertinya lebih mahal deh daripada bank konvensional. Kalau kayak begitu ya mendingan kita konvensional aja dong. Sama Vivi. Gimana Kang Uli? Kan kalau kata Pak Syarif, Ustaz Syarif, kalau mengikuti situasi kondisi gitu. Iya. Cuman kalau kita memang ada di tatanan akademis atau memang kita di tatanan pemikir hukum ekonomi gitu, saya rasa silakan saja. Cuman dia bisa punya dia punya pilihan sendiri, dia punya tanggung jawab sendiri atas keilmuan. Cuman kalau untuk orang awam, yang mana kita tahu di Indonesia ini tidak semua orang itu belajar agama Islam, maka mahal murah itu kan rasa sebentar aja. Tapi yang paling penting adalah transaksi ini halal atau enggak. Oh gitu, ada istilah halal atau enggaknya? Iya. Kalau transaksi, kalau misalnya transaksi juga gini, kalau misalnya saya utang sama Gus. 10 juta. Habis itu Gus tiba-tiba kasih saya bunga 10%. Saya iyain. Bulan depan Gus naikin lagi 12%. Saya masih iyain. Ketika bulan depannya lagi saya tidak sanggup lagi. Terus apain saya tidak tahu tuh. Dan akhirnya pas saya tidak tahu utang saya berapa yang mesti saya karena setiap bulan itu bertambah bunganya. Iya. Yang paling penting adalah saya tidak tahu utang saya itu berapa. Itu kalau kita pakai bunga. Kalau bunga ini maksudnya tidak dibatasi dengan hukum. Sehingga utang saya berapa, saya tidak tahu. Nah itulah yang menyebabkan kenapa riba itu sendiri dia diharamkan, karena dia berorientasi pada kezaliman. Dan itu akhirnya punya nilai yang sama dengan apa yang disebut sebagai bunga dalam perbankan. Kalau dia tidak dibatasi atau dia tidak diberi hukum. Tapi bukannya di bank konvensional akhirnya juga ada batasan begitu? Enggak, bunga itu per bulan tidak lalu bertambah terus dong. Flat juga gitu kondisi. Dendanya kalau misalnya terjadi keterlambatan, ataupun ketika orang mampu bayar, habis itu dia mau melunasi, kemudian dikasih penalti, dia tidak tahu harga jadi berapa. Nah itu yang dikhawatirkan dari transaksi bunga. Nah kalau di bank syariah, emang seperti apa transaksinya di bank syariah? Untuk misalkan pembiayaan atau misalkan meminjam, itu emang transaksinya seperti apa? Emang dari awal sudah disebutkan dari awal? Ya, itu disebutkan dari awal. Nah, gimana? Kalau di konven ya, ini gambaran mudahnya aja. Ya, kita minjam dapat bunga. Nanti nyicil kan, saya rumah lah, pembiayaan rumah, pinjam. Tapi banyak yang sistemnya adalah cicilan bisa naik sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat suku bunga. Suku bunga itu kemudian punya wilayah sosial, ekonomi, politik begitu ya. Itu yang tadi akhirnya bisa-bisa kita tidak tahu hutang kita berapa. Ntar kalau di syariah yang dipakai, misalnya ya, salah satu akad yang bisa dipakai adalah jual beli murabahah, di mana penjual itu memberitahu berapa modal, berapa keuntungannya. Nah, murabahah kan namanya jual beli. Jadi misalnya bank syariah memberikan rumah ke developer. Taruhlah misalnya harganya 500 juta gitu. Nah, dijual 1,5 misalnya. Nah, di situ udah ketahuan untungnya sekian. Nah, jadi dari awal akadnya jelas. Pokoknya dia beli rumah 500. Saya jual 1,2 gitu ya. Betul. Akhirnya sampai habis tuh tetap 1,2 utangnya. Sebenarnya ada kelebihannya lagi. Ketika pembayaran lancar, sangat memungkinkan diberi diskon. Bahkan dalam fatwa terbaru dari BSN MUI, kalau ada pelunasan murabahah dipercepat, itu bank wajib memberikan diskon. Berarti lebih menguntungkan juga dan lebih aman ya. Betul. Jadi kita tahu, utang kita sisa sekian. Kalau yang tadi sistem konvensional bisa-bisa kita nggak tahu. Dan ini sebenarnya menjadi wacana buat kawan-kawan juga gitu, yang kemudian masih sering kebingungan kenapa harus memilih syariah. Karena dari awal memang akadnya sudah jelas. Tidak ada perubahan-perubahan angka atau biaya yang akan ditambahkan. Baik, jelas ya, clear mudah-mudahan. Nah, sekarang kita balik lagi ke II tadi itu. Fakultas Syariah dan Hukum Islam dan Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Baik. Yang paling pertama kita
ingin tanyakan adalah sebenarnya apa sih yang diinginkan dari syariah dan hukum ekonomi Islam itu lulusan-lulusannya. Baik. Lulusan-lulusan dari fakultas ini itu sebenarnya bisa ngapain aja sih? Baik. Yang pertama pastinya tadi ada 2 program studi di kami tadi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ini. Hukum ekonomi syariah ini ya sama seperti fakultas lain, pastinya bisa jadi qori'ah. Bahkan IKI ini terkenal banyak orang-orang IKI atau mahasiswi IKI yang menjadi juara-juara MTQ di tingkat nasional maupun internasional. Jadi itu udah pasti bisa. Udah jadi qori'ah bisa lah. Ya, bisa. Kalau jadi qori bisa nggak? Ya itu itu dosennya aja. Karena ini perempuan jadi qori'ah lah ya. Jadi itu udah pasti. Berikutnya juga guru ngaji pastinya bisa. Guru ngaji bisa ya? Bisa lah pastinya. Nah, di luar itu juga tadi perbankan syariah ini kan selain tadi ada DSN MUI yang membuat fatwa, harus ada namanya Dewan Pengawas Syariah dan segala macam perangkatnya. Nah, itu bisa menjadi pengawas di sana. Kemudian karena belajar ilmu hukum juga bisa menjadi hakim. Ada lulusan kita yang sudah jadi hakim. Jadi walaupun ekonomi Islam tidak kemudian tertutup dia menjadi hakim. Betul. Pebisnis ya, diajarin ekonomi juga banyak yang jadi pebisnis. Nah, kemudian yang satu lagi manajemen zakat wakaf. Nah, ini banyak yang nggak tahu bahwa amil zakat, nazir wakaf itu bisa jadi profesi. Jadi di sini diajarkan bagaimana menjadi amil yang baik, bagaimana menjadi nazir wakaf yang baik. Karena kita lihat potensi zakat wakaf di Indonesia ini sangat besar, tapi belum tergali secara optimal. Maka masih perlu banyak untuk kita mencetak ini amil dan nazir wakaf di Indonesia. Tentu saja kita harapkan dengan ini bagaimana zakat dan wakaf ini bisa dikelola dengan baik. Semoga Indonesia bisa meraih kemakmuran seperti kisah zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya. Dalam artian pokoknya apa sih bahasanya CPL ya? Capaian ini profil lulusan. Profil lulusan. Ya. CPL itu capaian profil lulusan. Nah, itu baru kemarin kita ikut namanya pekerti ya. Iya. Tapi masih banyak sebenarnya. Masih banyak itu. Ya. Banyak yang jadi mantu kiai juga. Tapi ini tergantung kiainya mau ngangkat dia jadi mantu atau enggak. Dalam artian kalau kemudian kita masuk di fakultas syariah ini itu punya banyak kesempatan bisa menjadi apapun lah. Nah, khususnya memang hal-hal yang terkait dengan perbankan ya. Nah, sekarang perkembangan syariah, perkembangan perbankan syariah atau hal-hal yang terkait dengan hukum Islam ini bagaimana sih sebenarnya? Kang Sultan bisa menjelaskan nggak? Perkembangan perbankan syariah, perkembangan kemudian kegiatan-kegiatan yang berbau syariah gitu. Itu gimana sih di Indonesia sekarang? Baik, jauh lebih baik ya. Apalagi kemarin kan udah merger sama presiden kita. Ada BSI namanya. BSI, Mandiri. Tapi itu memang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Atau perkembangannya bagaimana sih secara masuk 10 besar. Dan itu pasti butuh banyak ini ya pegawai, butuh SDM yang mumpuni ya. Terus kalau misalnya masyarakat Indonesia menurut Kang Mulfi sendiri ini tertarik gak sih dengan syariah gitu sekarang ini? Signifikan naik. Artinya lama. Cuman disinilah letak. Kalau misalnya kita bikin bank syariah, habis itu lembaga takaful atau lembaga tabaruk juga tumbuh pesat di Indonesia. Ini yang menarik justru di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ini ada profesi amil, ada profesi nazir. Amil untuk infak sedekah zakat, nazir untuk profesi wakaf tadi. Ini untuk mengimbangi laju ekonomi syariah itu sendiri. Jadi industrinya bergerak, sosialnya pun juga bergerak. Jadi alhamdulillah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ini dua-duanya itu kita fokus di situ untuk membangun supaya mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang sejahtera dan tetap mengacu pada nilai-nilai yang sudah Allah tetapkan yang berupa tadi itu hukum syariahnya lah begitu ya.
Tapi kemudian perkembangannya memang cukup baik ya di Indonesia ya. Besar. Potensinya besar sekali di zakat dan wakaf. Saat ini kan masih klasik. Oke. Emang berapa banyak sih kampus yang kemudian punya jurusan namanya apa tadi zakat dan wakaf? Manajemen zakat dan wakaf, banyak nggak sih kampus yang kemudian buka jurusan itu? Saat ini sedikit. Salah satunya adalah IKI. Kenapa tidak menarik sepertinya? Kenapa tidak menarik? Kalau sekarang kan misalnya masih sedikit gitu. Kenapa tidak menarik? Ya karena paradigma masyarakatnya kan masih 3M ya. Apa itu 3M? Madrasah, makbaroh, sebagai apa ya? Madrasah, makbaroh. Apa madrasah? Ya? Masjid. Oh, oke. Wakaf di sekitar itu aja. Oh, oke. Paradigmanya begitu. Padahal lebih luas lagi. Nah, coba gimana sih sebenarnya lebih luasnya itu gitu? Paradigmanya yang mau dibangun di masyarakat itu seperti apa sih sampai kemudian mereka bisa tertarik dalam jurusan ini? Siapa yang mau jawab ini? Ya. Oke, Prof. Boleh. Jadi kalau melihat tadi ya, masyarakat sendiri banyak yang belum paham, bahkan amil itu bisa jadi profesi atau nazir bisa jadi profesi. Saat ini potensi sudah besar, cuma bagaimana bisa mengoptimalkan tadi dalam pengelolaannya. Kita lihat saat ini sudah ada wakaf produktif misalnya. Jadi bukan hanya yang tadi disebutkan masjid kuburan, sudah ada wakaf produktif yang dari sini bisa tentu saja mengembangkan potensi wakaf yang ada sehingga diharapkan kemakmuran bisa lebih baik di Indonesia itu diantaranya. Dan ya saya rasa saat ini ya meskipun tadi dikatakan perlahan ya, tapi meskipun pelan-pelan tapi yang penting pasti. Penting pasti ya. Kang Ulfi sendiri bagaimana pandangannya soal kenapa kemudian orang itu paradigma apa yang kemudian ingin dibangun sih biar kemudian kawan-kawan itu tertarik dengan jurusan yang tadi itu, jurusan yang manajemen zakat dan wakaf itu. Paradigma apa sih yang mau dibangun gitu? Mungkin orang kalau dia mau berbuat baik, dan misalnya saya melihat bencana alam misal di salah satu daerah, kemudian saya bilang ayo kumpulin dana, ayo sumbang. Pertanyaannya, saya punya kekuatan hukum apa untuk menyatakan diri saya adalah amin? Nah ternyata kalau kita baca regulasi atau kita mengutip ayat aja, Uzmin amwalihim sodaqat. Us ini kan mukhotobnya siapa? Ya, antum lah, anta gitu. Mukhotobnya siapa? Mukhotobnya siapa? Us. Apabila olehmu. Oke. Umumnya di sini apakah saya? Di sini kadang orang tidak dalam dia kaji ayat. Usmin amwalihim itu sebut. Us itu mukhotobnya adalah Nabi Muhammad. Selaku apa? Pemimpin negara untuk sekaligus pemimpin agama. Maka untuk menjadikan diri kita amil, ini kita harus sepersetujuannya siapa sih yang pemimpin di negara. Gitu. Jadi hierarkinya sehingga kita tidak menjadi amil yang kita tidak menjadi oknum yang melakukan pungli dengan berkedok amil. Ini fenomena yang menarik ini. Di bulan Ramadan ini kasusnya ada ya. Tidak bisa ya. Sebut merek nih. Mana merek apa ini? Merek Mitsubishi. Gimana coba? Bisa dijelaskan ya lebih detail itu? Ada pungli berkedok amil. Nah, fenomena itu biasanya terjadi di masjid-masjid, misalkan mengumpulin zakat begitu ya. Lalu mereka kemudian mendapatkan jatah amil, maksudnya begitu? Niatnya sudah betul. Niatnya sudah bagus. Dia mau salurkan bantuan, tapi karena mungkin yang dia sendiri kurang, maka dia juga mau dari orang-orang. Cuma maka ulama kita bilang itu jangan kau lakukan sesuatu kalau kau tidak tahu ilmunya. Artinya belajar dulu. Maka jadi amil pun, jadi nazir pun mesti belajar dulu gimana ya. Saya pengen tanya spesifik deh. Kita kan punya beberapa lembaga yang sering ngambilin zakat, sedekah, begitu kan ya. Kita sebut merek aja, ACT misalkan, yang kemarin bermasalah. Nggak apa. Kita pengen tahu aja begitu. Itu dalam Iya. Nggak usah.
Gitu. Nah, ini kan mereka istilahnya ada jatah amil yang mereka ambil. Yang ACT. Ya misalkan contoh jatah amil yang mereka ambil. Orang-orang kayak ACT ini termasuk amil bukan sih? Orang ACT dia termasuk amil. Hanya mungkin kemarin itu miss-nya mereka ketika mengkaji kelayakannya si mustahik. Apakah mustahik ini bergerak untuk muamalah yang membawa misi memecah belah, atau memang muamalah murni saja gitu yang sifatnya biasa kayak orang. Jadi sebenarnya sah-sah saja ACT mengambil misalkan jatah amil 10%, boleh-boleh saja, tidak masalah. Tadi kan Kang Mufi sampaikan 12,5 ya, bukan 10% ya. Tadi kan disampaikan gitu bahwa sebenarnya sebagai orang yang khudz min amwalihim itu harus persetujuan dari Rasul. Dia harus punya hierarki negara. Kan begitu ya? Nah, makanya nggak sembarangan dong orang yang bisa ngambil dapat 12,5% itu. Gitu. Nah, berarti ACT boleh lah ya. Basnas itu pun sendiri kan kepanjang tanganannya Pak Presiden. Sebetulnya ini tanggung jawabnya Presiden untuk mengambil sisi itu sendiri. Sehingga tapi karena Presiden juga nggak mungkin dia untuk maka ditutuplah Basnas tadi. Kalau lembaga-lembaga yang lain, misalnya lembaga kampus misalkan sepersetujuan. Tapi apakah itu bisa disebut amil juga? Misalkan ada lembaga kampus yang mempunyai lazis misalkan. Kalau dia sudah sepersetujuan. Begitu. Berarti boleh mengambil 12,5%-nya itu. Nanti kalau permasalahan di dalam waktu kayak permasalahan ACT, ya itu teknis ya. Oke. Nah, permasalahan di Ramadan itu ada masjid yang ngumpulin zakat juga, gitu ya, ngumpulin sedekah. Lalu kemudian mereka beranggapan bahwa saya dapat jatah dari sini karena saya ambil. Itu ambil bukan sih? Ayo coba siapa ya? Periksa izinnya Pak. Nah, gimana itu Prof? Simpel tadi. Itu bagaimana izinnya dan larinya kemana pastinya. Jadi nggak semuanya orang yang ada di masjid itu bisa dikatakan amil. Betul. Karena jangan sampai tadi ngambil lebih besar dari seharusnya juga, bahkan tidak berizin atau bahkan lari kemana yang aneh-aneh. Nggak tahu ya. Maka kemudian harus ada persetujuan itu. Nah, ini yang kita bicarakan soal potensi daripada jurusan manajemen zakat dan wakaf. Jadi potensi besar sekali. Betul. Ini uang umat gede banget. Betul sekali. Apalagi Indonesia kan terkenal sebagai orang yang sangat dermawan sekali. Ada orang yang lagi jalan minta-minta gitu kan. Sini makan gitu kan. Ya, saking baiknya begitu ya. Nah, itu potensinya emang sama sekali belum banyak ya digali lah istilahnya gitu. Walaupun memang sudah ada lembaga-lembaga tapi belum maksimal ya. Kalau kemudian potensi ini benar dimaksimalkan, itu luar biasa nggak sih sebenarnya? Ya luar biasa kalau luar biasa ya. Uang umat yang sebegitu dahsyatnya begitu. 250 juta orang dengan baik. Nah, kita ngomongin lagi tentang masih zakat, belum ngomongin soal masuk lagi di wilayah fakultasnya. Karena kalau zakat infak sedekah tadi bukan hanya didistribusikan untuk ini dikasih ke amil selesai, habis itu setelah dia punya uang dia makan, habis itu besoknya bengong lagi bingung mau ngapain. Jadi sekarang sudah ada program-program pendayagunaan. Bagaimana ini bisa pedagang-pedagang kecil dibiayai usahanya segala macam, diharapkan tadinya dia mustahik zakat bisa nantinya menjadi muzaki. Itu ada program-program. Tapi yang pasti juga diawali dengan program kegiatan zakat ini, zakat sedekah yang kemudian diambil manfaatnya, diambil oleh lembaga itu dibagi-bagikan. Sekali lagi bahwa potensi untuk pengelolaan zakat wakaf itu luar biasa. Betul. Begitu ya. Nah ini hal yang perlu diketahui. Baik. Selanjutnya kita ngomongin soal satu fakultas, satu jurusan lagi itu hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah. Ngomongin apa itu hukum ekonomi syariah? Tentu saja ya pastinya muamalah, muamalah maliyah. Terus juga bagaimana kaitannya tadi bukan hanya dengan fikih tapi juga dengan hukum yang ada di Indonesia, hukum positif yang ada. Kemudian juga dilihat dari segi ekonomi dan bisnisnya bagaimana. Nah ini, dan salah satu hal yang menjadi mungkin salah satu kelebihan di kita, hukum ekonomi syariah dan
manajemen zakat dan wakaf, ini banyak pakar-pakar yang ngajar di sini. Termasuk tadi orang-orang SNMUI banyak ngajar di hukum ekonomi syariah, orang-orang pakar-pakar zakat, orang-orang basis dan lain-lain banyak ngajar juga di manajemen zakat dan wakaf. Jadi terus apa namanya yang tadi itu bahwa ketika kita masuk di hukum ekonomi syariah mau jadi apa sih? Nah itu tadi bisa menjadi pengawas syariah, misalnya. Di mana banyak saat ini ada bank syariah tadi yang sudah dibahas, ada asuransi syariah, ada hotel syariah, jadi semua sekarang syariahin. Bahkan ada bengkel syariah dan terakhir ada panti pijat syariah. Ini beneran nih serius nih. Dan ini semuanya bisa diambil sama orang-orang syariah. Panti. Nggak ada serius nih, panti pijat syariah, bengkel syariah. Apa bedanya bengkel syariah sama bengkel gorden syariah? Itu. Bengkel konvensional sama bengkel apa syariah apa bedanya? Nah, tentu saja dalam nanti praktisi bisa ngomong juga. dalam apa proses pengolahannya harus sesuai dengan syariah pastinya. Jadi nggak bisa sembarang klaim, harus sesuai dengan peraturan yang ada, fatwa dan lain-lain. Kalau pijat syariah. Iya, sekarang. Apa? Enggak. Kita ngomongin ini kan apa lulusan-lulusan yang bisa diambil ya potensi kerja gitu, karena kan kalau kuliah ini ya identik sama wilayah kerja. Jadi kalau ngomong syariah banyak sekali potensi yang bisa diambil oleh lulusan-lulusan pengawas tadi, bisa hanya pengawas legal yang ngedraft kontrak segala macam. Dan tentu saja juga ya bagian-bagian lain, misalnya bagian manajemen risikonya dan seterusnya, karena itu memang dipelajari juga banyak. Tapi beneran ada itu namanya bengkel dan penjual syariah? Iya, bener nggak? Kalau misalnya panti pijat ini kita tidak tidak kita gawang dengan kata syariah atau kita tidak jamin syariah, kira-kira saya mau masuk panti pijat asal-asalan atau gitu. Dan untuk misalnya udah ada label syariahnya kan ada jaminan gitu. Jaminannya apa? Yang mijit itu pasti laki-laki. Kalau laki-laki. Kalau perempuan. Oh itu. Jadi tidak sembarangan pasang kata syariah depan bisnis tadi. Ini bukannya cuma ini aja ya, cuma kemudian hilah-hilahan aja begitu. Ya, karena berdasarkan dia pasang kata syariah itu harus sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau hotel misalnya kita lagi pergi, tapi hotelnya tidak ada kata syariahnya, karena kita mau makan gak usah. Kalau mungkin di Jakarta masih oke lah, kita cari makan keluar masih ketemu. Cuman kalau kita jalan ke Bali, bagaimana kita mau menjamin kehalalan produk full package dari hotel. Kalau hotel ini sudah ada kata syariahnya, kita aman. Tapi memang bener ada ya hotel syariah. Belum pernah dengar saya ada hotel nama syariah. Ada hotel Sofian hotel syariah. Ya. Oh begitu. Hilton ada syariahnya? Belum. Belum. Apa kemarin gitu Mas Erik? Hotel apa namanya? Klosetnya ada remote ya. Klosetnya bisa jalan sendiri. Oh iya. Oke. Jadi sekali lagi ya potensinya besar. Apalagi sekarang kemarin itu sempat ada namanya wisata syariah. Wisata syariah. Semuanya pokoknya harus syariah. Ada perdanya itu ya wisata. Ada perdanya. Tapi ya kadang-kadang juga dinyinyirin juga nih. Kenapa kok apa aja syariah? Dikit-dikit syariah. Emang apa sih begitu? Kenapa harus dikit-dikit syariah? Padahal kan ya sama saja. Ini kan cuma norma-norma yang umum saja begitu. Kalau ada bengkel syariah, emang apa bedanya sama bengkel yang nggak syariah? Masalahnya saya gitu. Itu gimana sih jawabannya kalau misalnya kayak gitu? Seakan-akan kan gimana sih ini orang-orang selalu syariah aja gitu. Seperti kemudian membuat mustalah baru lah, terminologi yang tidak penting gitu. Enggak, ini kan apa namanya? Ya biasa yang omongan netizen kan jahat. Harus jahat ya. Jahat kalau netizen. Jadi balik lagi, tadi ada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan dan lain-lain, itu yang harus dijunjung tinggi. Oke. Ada kasus nggak sih sebenarnya yang kemudian dialami sama para akademisi ini terkait syariah dan non syariah lah gitu, selain di perbankan? Ada nggak? Banyak pastinya. Asuransi misalnya kan, kalau ada perbedaan lah di syariah dan konven misalnya saja. Kalau saja dari akadnya aja udah beda kan. Kalau di konven misalnya ya sudah uang
uangnya masuk, kemudian kalau kita kenapa-napa nanti ya biasanya dibagi juga, ada yang nanti untuk investasi, ada yang untuk ya pertanggungan kita untuk jiwa atau asuransi apalah itu. Nah itu ya angus-angus gitu aja. Kenapa bisa angus ya nggak tahu juga akadnya apa gitu kan. Kalau di syariah memang dibagi, yang investasi nanti akadnya apa. Sementara kalau yang untuk pertanggungannya itu memang dia pakai tabarruk, misalnya hibah. Jadi memang dihibahkan dari awal, kalau ada yang kenapa-napa diambil dari dana hibah itu. Jadi kenapa itu diberikan udah jelas akadnya apa. Oke. Kenapa syariah ya? Betul. Oke, sekarang kita lihat di daleman daripada jurusan fakultas itu sendiri begitu. Tadi ada bukan daleman ya. Pokoknya kita masuk lagi lebih detail di fakultas syariah dan hukum ekonomi Islam ini. Mata kuliah yang kemudian diajarkan apa aja sih? Mata kuliah yang penting yang kemudian diperlukan atau ketika dia masuk di hukum syariah dan hukum ekonomi Islam. Apa saja? Tingkat pertama misalkan ngomongin apa aja? Yang pertama pastinya ya tadi masalah sesuai namanya Institut Ilmu Al-Quran, masalah Quranan tuh, lah apalagi Ulumul Quran, kemudian ada Rasul Musmani juga, tahfiznya pasti ada juga. Yang masalah Quranan, kemudian ada fikih maupun usul fikihnya pasti, bahkan juga faedah fikihnya misalnya. Kemudian tadi kalau hukum ekonomi syariah biasanya tentu saja ada juga ilmu hukum positifnya, hukum peringatan dan lain-lain juga. Ada hukum positif. Ada unsur ekonominya, misalnya manajemen risiko dan seterusnya. Ada metodologi syariah. Apa metodologi syariah? Filsafat hukum Islam. Nah kalau di manajemen zakat wakaf tentu saja diajarkan ilmu-ilmu manajemennya juga sebagai tambahan. Itu nanti juga ada hal-hal yang lebih, itu penelitian terkait dengan itu salah satunya juga lulusan dari kedua program studi ini bisa jadi peneliti. Apa yang bisa teliti ya banyak. Tadi potensi entah zakat wakafnya atau lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, tadi bahkan sampai pariwisata syariah bisa jadi penelitian semuanya. Semua. Ini hal yang menarik sebenarnya. Ada nggak kira-kira hal lain yang yang menarik juga dari hukum syariah dan hukum ekonomi Islam yang bisa disampaikan sama kawan-kawan? Ya, kalau ngomongin hukum ekonomi syariah dan manajemen zakat wakaf tadi, apalagi yang menarik tentu saja karena banyak orang yang belum tahu misalnya kalau manajemen zakat wakaf tadi, sehingga potensinya lulusan dari sini masih besar sekali. Ada banyak yang belum tahu juga tentang jurusan ini. Sedangkan kalau hukum ekonomi syariah saat ini ya perbankan syariah lah misalnya satu industri lah, perbankan syariah tumbuh dengan lumayan lah, pesat meskipun tidak langsung sangat besar tapi perlahan tapi pasti, sehingga bisa membuka banyak potensi kerja dan juga tadi yang kita bahas di hukum ekonomi syariah ini kita diajari oleh para pakarnya langsung, orang-orang MUI praktisi dan juga praktisi membuat jaringan juga nantinya. Betul. Yang di manajemen zakat wakaf orang Basnas dan pakar-pakar lain juga ajar di situ. Nah sekarang bagi anak-anak yang kemudian tertarik dengan syariah dan hukum ekonomi Islam, apakah harus santri yang masuk di fakultas ini atau orang yang kemudian belum pernah belajar agama tapi tertarik dengan nilai-nilai hukum Islam syariah, apakah bisa masuk di fakultas ini? Harus bahasa Arab kah misalnya begitu? Harus dia punya ilmu nahwu sorof dulu kah gitu kan? Harus baca harus hafal Quran dulu kah atau seperti apa? Kalau saya bilang tidak, karena banyak di IKI sendiri kan memang ada beberapa program untuk hafalan ya. Mulai dari yang paling kecil 5 juz ya, sampai yang paling tinggi tentu saja 30 juz. Enggak ada 32 ya? Langsung kan ada 32 juz babahan. Nah, ada yang memang masuk ke IKI belum punya hafalan sama sekali, kemudian karena dia mengambil program 30 juz dan tentu saja istiqomah, bisa keluar menjadi hafizah 30 juz. Jadi belum menguasai bahasa Arab, yang di IKI pun diajari salah satu dosennya, dosen ganteng kita, Ustadz Sultan tuh, bahasa Arab. Langsung kita impor dari Arab. Bisa. Jadi begitu, Pak Sultan. Jadi di IKI itu nggak perlu santri aja ya. Anak lulusan SMA bisa untuk bisa di IKI. Banyak ya? Kami juga
Jepang ya. Oh, Jepang. Konnichiwa. Saya kan. Gitu. Justru juga ada yang dari SMA pun juga unggul ketika dia lulus. Oh, oke. Lebih bakat. Sekarang juga melanjutkan di akuntansi syariah. Oh, di UGM malah ya. Oh, yang tadi jadi S1-nya IKI, S2-nya di UGM. Memang ketika dia masuk ke IKI fokusnya untuk tahsin ya. Bacaannya kan. Lanjut S2 di sana. Oke. Kalau S2-nya ada nggak sih di sana? Ada juga. S2-nya ada ya? Hukum ekonomi syariah. Itu lebih menarik lagi. Gimana? Ada yang tadinya arsitek. Ada iya. S1-nya arsitek gitu. Sudah S3. S2 lagi. S2 lagi untuk ngambil ekonomi syariah. Mau belajar. Ada macam-macam. Ada yang teknik apa tuh alat-alat berat. Iya. Kemudian kayak tadi dari arsitek kemudian bisa menjadi pengawas di lembaga keuangan syariah. Itu kan luar biasa. Dia ada. Karena memang sama yang di S2-nya pun diajarkan oleh para pakar tadi di bidang ini. Oke, S3-nya belum? S3-nya lagi proses. Insya Allah dalam waktu mahasiswa pertama. Mahasiswa pertama S3. dalam proses. Nah sekarang, oke, kita langsung spill aja lah soal apa namanya, bagaimana cara untuk bisa kuliah di Fakultas Syariah ini, dan berapa sih yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke sana, atau apakah ada jalur-jalur spesial bisa masuk ke sini? Apa saja jalur spesialnya? Yang jawab, ayo. Ya, ada banyak. Iya, Pak Dekan. Ini siapa Dekan? Ya, kalau jalur spesial Pak. Apa itu jalur spesialnya? Pakai telur. Dalam. Jalur orang dalam. Misalnya yang sudah punya hafalan. Oke, hafalan berapa? Ya, misalnya yang 30 juz sebetulnya diutamakan. Tapi itu saja dites dulu. Oke. Kalau nggak teleseleksi. Ya, kalau 30 dikumpulkan, misalnya 40 orang seleksi lagi, misalnya 50 ya. Beasiswa gitu. Terus jalur yang lain selain ada beasiswa orang Basnas misalnya. Apalagi karena manajemen zakat wakaf misalnya tadi itu adalah yang paling sering menerima beasiswa dari Basnas. Kan berarti yang hukum ekonomi syariah nggak bisa dapat beasiswa ya. Bahkan yang kalau manajemen zakat wakaf itu saya dibilang tiap tahunnya kita ada aja dapat beasiswa, terutama bahkan beasiswa penelitian. Jadi biasa bikin skripsi ngeluarin uang, nah ini justru dapat. Bahkan kemarin sudah dapat beasiswa, ada lagi donatur yang ngasih. Oh begitu, jadi ada donatur juga. Iya. Jadi bukan kemudian diberikan oleh lembaga, tapi ada secara pribadi begitu ya. Tuh. Jadi ada berapa jalur tadi? Jalur biasa, jalur reguler. Yang kedua ada jalur beasiswa. Beasiswa pun banyak lembaganya ya. Ada dari apa saja, dari Basnas misalnya. Ya adalah yang juga donatur. Macam-macam juga. Bisa lah kayak begitu ya. Dan itu reguler pun juga murah sebenarnya. Bisa di-spill nggak? 850 per bulan. 850 per bulan. Kalau dibandingkan dengan per bulan atau per semester ini? Berapa? Masuk ke SD. Mahal kan? Gue ngomong begitu sih. Ngomongnya pribadi nih. Oke, tapi itu per bulan maksudnya. Per bulan. Walaupun nanti dibayarnya per semester gitu ya. Banyak juga tuh misalnya yang sudah masuk duluan. Kemudian ada dilihat berprestasi, kemudian masuk menjadi rekomendasi untuk dapat beasiswa dari donatur-donatur. Ini yang dibiayai sampai akhir. Dan jadi sudah masuk dulu baru dapat, ada juga yang model-model seperti itu. Iya, jadi jalur prestasi tapi ketika sudah masuk begitu ya. Ya. Kalau LPDP itu ada di sini juga. Bisa nggak jalur LPDP? Ada juga. Ada juga ya, bisa ya. Oke. Dan kalau misalkan mau daftar nih pada tahun-tahun ini nih, tahun ajaran baru masih buka nggak? Sudah dibuka. Udah bergelombang berapa ini? Gelombang 1. Lalu ada gelombang 2, gelombang 3 kan? Selalu ada, setiap tahun pokoknya ada. Terbuka terus. Ke siapa? Ke Pak Sultan? Sultan HP-nya aktif 25 jam. 25 jam, siap. Ya oke. Jadi alhamdulillah, intinya pokoknya tadi kita berbincang soal potensi kerja, terus kemudian apa yang kemudian didapatkan, lalu cara masuk di IKI. Ini mudah-mudahan bisa jadi informasi buat kawan-kawan sekalian yang berminat dalam hal-hal yang terkait dengan tadi itu, perbankan lah, hukum ekonomi, zakat lah, ya wakaf lah, yang kemudian potensinya besar sekali. Ini jangan kemudian diremehkan gitu ya.
Kalau kita melihatnya, ngapain sih ngomongin apa namanya zakat lagi, kayaknya nggak punya apa masa depan lah gitu kan, nggak mungkin begitu ya. Ini insya Allah jurusan-jurusan itu juga punya banyak lapangan yang bisa di apa namanya mereka nanti akan ambil gitu ketika keluar lulusan itu. Baik, oke, terima kasih banyak kehadirannya di sini. Kita ngobrol lagi. Tapi memang saya masih penasaran begini, kita pengen ngomongin secara spesifik lah. Ini kan masih ngomongin soal IIKI ya. Kita pengen ngomongin langsung bicara soal terminologi syariah. Bunga lah, ada perdebatan ulama lah, kasus-kasus hukum dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa dibahas di Sanat Nusantara. Begitu ya, siap ya Pak dosen-dosen ini ya. Oke, siap. Apa? Yang penting amplopnya harus syariah. Amplopnya harus syariah. Gimana itu? Akadnya apa ya? Karena tabaru aja gimana? Baik. Oke, terima kasih kawan-kawan. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua. Kembali lagi nanti di Layali Ramadan episode selanjutnya. Terima kasih.